Anda kembali di Apa Kabar Indonesia siang, pemirsa. Setelah heboh temuan residu bahan kimia berbahaya yang ditemukan di Thailand, Badan Pangan Nasional bersama BPOM RI telah ikut menguji sejumlah buah anggur muskat di berbagai titik masuk di wilayah Indonesia. Hasilnya nihil, residu berbahaya. BPOM berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan Badan Karantina Indonesia telah melakukan pengambilan sampel anggur Shine Muscat ya di beberapa wilayah, khususnya entry point buah anggur Shine Muscat tersebut. Antara lain di wilayah Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bandar Lampung, Makassar, Pontianak, dan Medan. Hasil pengujian sampel di wilayah tersebut menunjukkan hasil tidak terdeteksi adanya residu pestisida chlorpyrifos. Berdasarkan hasil uji cepat residu pestisida terhadap 350 sampel anggur Shine Muscat yang dilakukan oleh Dinas Urusan Pangan Daerah, diketahui bahwa 90% sampel negatif dan 10% sampel terdeteksi positif tapi dengan kadar yang rendah di bawah ambang batas maksimum residu. Kami juga sudah melakukan uji laboratorium terhadap 240 senyawa residu pestisida pada anggur ini, dan hasilnya terdeteksi 219 senyawa negatif dan 21 senyawa mengandung residu pestisida, namun masih sangat jauh di bawah batas maksimum residu atau BMR. Dari hasil uji ini juga dinyatakan tidak ada senyawa berbahaya seperti dugaan dari pemberitaan di Thailand, yaitu chlorpyrifos dan endrin aldehyde. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengumumkan hasil laboratorium terhadap anggur bersinar muskat yang viral mengandung residu. Dan untuk mengetahui lebih lengkap kasus ini sudah bersama kami Kepala BPOM RI Taruna Ikrar. Selamat siang Pak Taruna. Selamat siang. Baik, Pak, bisa dijelaskan bagaimana dengan hasil lab atas anggur muskat yang diimpor dari Tiongkok, Pak? Ya, jadi pada prinsipnya sebagai tanggung jawab institusi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berhubungan dengan apa yang kita sebut dengan kesehatan masyarakat, khususnya yang hubungannya dengan makanan ya, dan itu sesuai dengan perintah dari peraturan pemerintah nomor 86 sangat tegas bahwa itu mengkoordinasikan adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan itulah dan berkat juga permintaan dari Komisi 9 DPR RI, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia melakukan sampling di tempat entry point, tempat masuknya anggur ini. Tempat-tempat yang kita lakukan yaitu Jabodetabek, kemudian Bandung, kemudian Surabaya, kemudian Makassar, Medan, dan beberapa tempat lain. Dari berbagai itu kita juga menemukan dalam konteks sampelnya ratusan, dan kita periksa di BPOM, Badan POM. Itu merupakan lembaga pusat independen yang ada di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk melakukan pemeriksaan sampel. Dan pada saat itulah kami berhasil melakukan pengujian dengan metode gas kromatografi mass spectrometry atau mass quantification. Dari itu kami melihat dan menemukan bahwa dengan hasil yang tidak terdeteksi. Jadi dengan demikian
maka Badan Pengawas Obat dan Makanan menganggap bahwa sebetulnya karena tidak terdeteksi, maka berarti anggur ini aman untuk dikonsumsi. Hanya memang ada beberapa yang kita temukan tapi masih di bawah ambang batas. Sebagai contoh, di bawah 0,02 mikrogram per kilogram itu dari limit. Jadi di bawah itu kita sudah bisa melihat bahwa tetap aman. Tetapi anjuran dari kami, karena kita tahu bahwa residu pestisida kalau dimakan dalam bentuk besar itu bisa menjadi berakumulasi. Oleh karena itu sebelum dikonsumsi dipastikan dibersihkan yang paling bagus lewat air yang mengalir. Jadi ada di kerang terus disimpan di bawahnya supaya residu-residu yang mungkin masih tersisa atau kemungkinan masih tersisa di kulit bisa hilang atau bisa terikut dengan air yang membersihkan. Nah, kemudian faktor lain lagi dalam konteks kebutuhan dalam negeri kita, Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa sebetulnya produk anggur ini juga sudah diproduksi di Indonesia. Jadi dengan demikian, ini bagian dari upaya sampling yang Badan Pengawas Obat Makanan lakukan pertama ingin melindungi masyarakat secara luas, dan yang kedua yang paling penting lagi kami ingin melindungi tentu petani-petani kita yang memproduksi anggur ini, anggur Shiny Muscat ya. Jadi mudah-mudahan dengan statement tegas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ini bisa membuat rakyat merasa lebih aman, merasa lebih tenang, dan dengan demikian usaha dan produksi serta konsumsi penggunaan anggur ini, baik anggur yang dari impor ataupun khususnya yang dari dalam negeri, bisa dipasarkan, bisa dimakan, bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas. Saya kira itu inti dari kami punya hasil temuan atau hasil investigasi yang hubungannya dengan residu pestisida. Terima kasih. Oke, tapi Pak Taruna, bagaimana dengan pengawasan dari BPOM saat ini terhadap produk-produk yang berasal dari luar negeri atau impor? Ya, untuk produk-produk yang dari luar negeri atau impor itu terbagi dua sebetulnya. Pertama, kalau produk yang dari luar negeri itu dalam bentuk kemasan, itu biasanya itu Badan POM yang punya tupoksi. Tapi kalau kayak buah-buahan segar, biasanya dia lewat karantina dan diatur oleh Badan Pangan Nasional, Bappenas. Nah, namun dalam konteks jika terjadi kejadian luar biasa, itu kembali menjadi leadernya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena peraturan pemerintah nomor 86 itu tegas menjelaskan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan mengkoordinasikan baik itu bersifat keamanan, safety, dan kualitas dari konsumsi pangan nasional, apalagi yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi kalau dalam bentuk barang jadi atau dalam bentuk impor, tentu itu juga menjadi tanggung jawab langsung dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan tentu kami punya sikap jika ada produk impor yang mengalami masalah, apakah itu masalah dalam bentuk kandungannya berbahaya atau dia bisa menyebabkan keracunan, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan akan bertindak tegas. Seperti contoh, beberapa saat yang lalu kami melakukan konferensi pers untuk Latio ya. Jadi kami sudah mengambil sikap untuk itu. Baik. Pak Taruna, selain tadi kan sudah disebutkan juga ya ada Latio begitu ya, ada buah, kemudian ada juga produk-produk makanan jadi begitu yang juga masih ramai nih dipertanyakan soal apa ya kandungannya, apakah memang berbahaya atau tidak. Nah ini bagaimana tindakan BPOM terhadap camilan Latio yang tadi Anda sebutkan, apakah memang ini berbahaya karena informasinya di negara asalnya pun ini dilarang sebetulnya untuk beredar? Ya. Jadi pada prinsipnya untuk produk Latio kami sudah mengambil langkah tegas bahwa kita larang untuk peredarannya dan kita tarik.
Ini juga berdasarkan scientific base ya. Kita melakukan juga karena telah terjadi kejadian luar biasa di 7 daerah di Republik Indonesia, mulai dari Lampung, kemudian di Riau, kemudian di beberapa tempat lain yang jumlahnya 7 itu, maka kami mengambil sikap dan lewat meneliti 2 hal. Pertama, meneliti produk yang menyebabkan keracunan itu, dan dari situ kita temukan adanya yang disebut dengan Bacillus cereus. Bacillus cereus ini juga bisa berdampak menghasilkan toksin, dan kita paham semua bahwa toksin itu berdampak pada sistem saraf kita, termasuk menimbulkan rasa mual, muntah, bahkan beberapa kondisi menyebabkan sesak napas dan mungkin bisa lebih dari itu. Oleh karena itu, kemudian dari tempat importir atau distributor juga kita menemukan ada pelanggaran, yaitu dari segi proses dan cara penyimpanannya. Nah, berdasarkan 2 indikasi itulah, maka pada tanggal 1 November ini, yaitu pada hari Jumat kemarin, Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah merilis press release kami dan mengambil sikap untuk menarik peredaran, dan sekarang kita sudah temukan juga ada 77 jenis 77.000 pieces ya, dari 73 jenis, dan dari 33 itu ada 4 yang betul-betul bermasalah, maka kita tarik. Intinya begitu. Oke. Tapi Pak, selain latio dan juga buah anggur tadi, apakah nantinya ke depannya dari BPOM akan mengecek kembali produk-produk impor yang masuk ke Indonesia untuk dicek kandungannya dan sebagainya, atau seperti apa? Saya kira ini bagian dari lintas sektoral, makanya tadi kami sepakat sebetulnya berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional, kami juga berkoordinasi dengan Badan Karantina untuk secara rutin melakukan baik itu sampling ataupun diskusi ataupun evaluasi produk-produk impor. Karena Badan Pengawas Obat dan Makanan di bawah kepemimpinan saya betul-betul bertekad untuk melindungi rakyat kita dari makanan, minuman ataupun produk-produk yang berbahaya bagi kesehatannya. Baik, Pak Taruna, sejauh ini BPOM menggunakan metode apa untuk melakukan pengujian terhadap produk-produk impor, misalnya terhadap anggur muskat tadi, Pak? Ya, salah satunya metode yang kita gunakan sampling, terus metode kromatografi liquid yang kita lihat massa indeksnya itu, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah memiliki unit pelaksana teknis. Kalau laboratorium kita memiliki 80 laboratorium seluruh Indonesia, dan itu pada level yang betul-betul bisa terpercaya dengan precise yang sangat tinggi. Jadi kami percaya memang selama ini tupoksi Badan POM kalau ada hal-hal yang disebut dengan food security, itu berdasarkan undang-undang Badan POM diberikan tugas oleh negara kita untuk menjadi pengawas obat dan makanan. Kami akan jalankan itu. Salah satunya dengan metode survei, sampling, dan metode kromatografi dan laboratorium, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Itu inti dari strategi yang akan kita lakukan. Oke, baik. Terima kasih Pak Taruna Ikrar hari ini sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga ini juga menjadi perhatian masyarakat. Terima kasih, sehat selalu.